Bukan tadi. Oke, sekarang kita cerita tentang Imam Mahdi. Ustadz, Imam Mahdi ini berapa usianya waktu dibaiat? Persis seperti usia atuk moyangnya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Di usia 40 tahun. Anehnya, kemiripan sejarah terulang. Kemiripan sejarah terulang. Nabi Ibrahim. Lihat, Nabi Ibrahim punya dua orang anak. Anak yang pertama namanya Ismail. Anak yang kedua namanya Ishak. Nah, Ishak ini punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub. Yakub ini punya 4 istri. Dari Nabi Yakub ini lahir Nabi Yusuf, Benyamin, dan ada yang namanya Yahuda, yang disebut dengan keturunan Yahuda. Yakub digelari oleh Allah dan dalam sejarah dipatenkan gelar itu dengan Israel. Maka anak keturunan Nabi Yakub ke bawah disebut dengan Bani Israel. Dari kalangan mereka paling banyak nabi-nabi muncul. Nabi-nabi itu muncul dari kalangan anak-anak Yakub yang digelari dengan Israel, Bani Israel. Nah, orang-orang Bani Israel ini yakin bahwa Nabi Muhammad itu munculnya dari mereka. Ternyata tidak. Nabi Muhammad itu ternyata muncul dari Ismail, yang memang tidak ada garis ke bawahnya itu para nabi-nabi. Tiba-tiba pas muncul langsung khataman nabiyyin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ini hampir mirip dengan kejadian munculnya Al-Mahdi. Al-Mahdi ini dari dua cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Husain. Jadi kalau kita ganti ini namanya, kita ganti namanya, ini Hasan. Ini Hasan, ini Husain. Dari Husain ini bermunculanlah keturunan yang full dan padat dengan karakter kepemimpinan, karakter revolusi, karakter dai-dai pejuang luar biasa nih bermunculan. Dan orang-orang Syiah yakin bahwa nanti Al-Mahdi itu dari sini, dari Husain bin Ali. Ternyata dari Rasulullah sendiri mengatakan, cucuku ini nanti, dari keturunannya nanti akan ada pemimpin besar yang memimpin Islam di akhir zaman. Ali bin Abi Thalib juga radhiyallahu anhu mengatakan, anakku ini, dia sambil megang Hasan di depan para sahabat, anakku ini nanti dari keturunannya di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin yang akan mempersatukan dunia Islam seluruhnya, dan dialah yang akan memenangkan pertarungan di akhir zaman. Dialah yang mengendalikan bumi dengan penuh keadilan menuju puncak keamanan, padahal sebelumnya bumi dengan kezaliman, penuh dengan kesemena-menaan. Nah, Masya Allah, inilah dia Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Namanya mirip dengan Nabi Muhammad. Nama ayahnya mirip dengan nama ayah Nabi Muhammad. Dari Husain tidak ada untuk menjadi Imam Mahdi. Oke, mirip sekali kejadiannya. Hasan tidak ambisi dan tidak punya semangat sedikit pun untuk memegang kepemimpinan. Persis ketika Nabi Muhammad, ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh, para sahabat langsung membaiat Hasan bin Ali menjadi khalifah. Tapi Hasan bin Ali baru bulan ke-6 diserahkannya kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi mempersatukan kalimat para sahabat dan kaum muslimin yang saat itu sedang terbelah dan terpecah. Maka kaum muslimin, Hasan betul-betul tidak berminat. Dan yang akan menjadi pemimpin di akhir zaman manusia yang juga tidak berminat untuk memimpin. Aneh ya kalau akhir-akhir ini muncul orang-orang yang mengaku-ngaku akulah Al-Mahdi. Akulah Al-Mahdi. Ini sudah mulai ya gimana nggak habis baterainya, tegangannya tinggi. Ya. Baik. Nah, kaum muslimin, Al-Mahdi ini kata Rasulullah, dia mirip dengan saya akhlaknya, tapi tidak mirip dengan saya fisiknya. Berbeda sekali. Kalau Rasulullah kulitnya putih, bersih. Sementara Al-Mahdi kulitnya gelap, coklat kehitam-hitaman. Rasulullah rambutnya hitam, ikal, ya, sebahu. Kalau Al-Mahdi rambutnya pirang. Al-Mahdi alisnya seperti bulan sabit, hidungnya runcing dan mancung.
Bibir atas, bibir bawahnya sama tebalnya, enak dilihat. Giginya rata, tidak ada yang boneng maju ke depan atau mundur ke belakang. Satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dahinya lebar. Dia tidak fasih dan tidak lancar membaca huruf ra, ya. Jenggotnya sampai ke dada, dadanya bidang. Ya, bahunya lebar, dadanya bidang, dan punya bulu-bulu halus di dadanya. Dia six-pack. Perut gini ini nggak bisa jadi Imam Mahdi. Ya, dia six-pack, langsing perutnya itu, langsing, datar, ya. Dan dia tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya betul-betul mirip dengan akhlak saya. Taat, soleh, sangat berakhlak mulia. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi lengkap sudah. Salju turun di Arab. Kata Rasulullah, Al-Mahdi muncul di musim Arab bersalju. Sekarang sudah. Ya. Kemudian huru hara merata, karena kemunculan Al-Mahdi harus diiringi terlebih dahulu dengan segala macam keributan terjadi di seluruh dunia, khususnya di Jazirah Arabia. Kemudian fitnah Syam, karena disinilah nanti Al-Mahdi akan memimpin. Syam akan diobrak-abrik dulu oleh fitnah huru hara akhir zaman, dan Al-Mahdi akan memimpin di sana nanti. Kemudian Efrat mengering, sudah kezaliman merata di mana-mana, maksiat-maksiat dan mungkarat, kesyirikan ada di mana-mana, aliran-aliran sesat bermunculan bahkan diciptakan, kemurtadan menjadi pakaian gaya manusia saat itu, munafikin bermunculan, dan tahun-tahun bencana. Ingat Rasulullah berkata Al-Mahdi muncul di tahun-tahun puncak bencana. Sekarang bencana apa? Gempa-gempa bumi besar, kemarau yang menelan banyak korban, kelaparan yang menyebabkan orang-orang menjadi gelap mata, banyak yang bunuh diri, banyak yang brutal demi bertahan hidup, pembantaian terjadi di mana-mana, kemudian ekonomi hancur seluruh dunia dan orang kembali kepada emas, perang dan perang dan perang dan perang. Oke? Lalu apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika itu sudah terjadi, maka segeralah lindungi diri kalian. Lindungilah keluarga kalian. Lindungilah iman kalian. Lindungilah agama kalian. Lindungilah harta kalian. Caranya bagaimana? Seperti yang tadi saya uraikan. Kita sudah punya perkampungan sendiri, terisolasi dari kehidupan warga umum di kepadatan kota, jauh dari laut, jauh dari gunung-gunung berapi, punya sumber mata air yang bagus. Kapan kita harus pindah ke sana, Ustadz? Sekarang? No, bukan sekarang. Ustadz, saya sudah punya, Ustadz. Saya punya tanah 12 hektar, saya punya tanah 10 hektar, Ustadz. Bisa saya kapling-kapling, boleh kami pindah ke sana sekarang? Jangan sekarang. Tapi disiapkan dari sekarang. Dibangun dari sekarang. Baik kurma-kurmanya ditanam, ternak-ternaknya disiapkan, pertaniannya disiapkan, ya segala sesuatunya disiapkan, sumur manualnya disiapkan, peralatan rumah yang serba manual disiapkan, dan itu sudah siap untuk dihuni. Sementara biarkan itu dipakai oleh pesantren untuk tahfizul Quran. Lalu apa indikasi kita baru pindah ke sana? Ini penting ya. Indikasi pertama, dan ini mutlak benarnya, karena hadis-hadisnya sahih, tidak terbantahkan. Lihat, indikasi pertama, kita sudah harus lari cepat ke daerah-daerah yang menjauhi kota. Menjauhi kota. Ini masih bagus? Halo? Yang pertama, apabila besok ini Raja Salman meninggal dunia. Itu dulu indikasi pertama. Meninggal Raja pemimpin Mekah Madinah. Raja wafat. Nggak nampak kan? Nggak nampak, Bu? Normal berarti. Kalau sempat Ibu nampak, saya jadi curiga. Kok bisa? Dan setelah itu langsung disusul 3 orang pangeran saling berkelahi, memperebutkan kekuasaan memimpin Mekah Madinah. 3 pangeran berkelahi, berperang sesama mereka.
Kemudian langsung disusul pada tahun yang sama Mekah, Madinah dan sekitarnya gempa-gempa. Gempa-gempa. Kemudian disusul umrah dan haji, umrah dan haji, umrah dan haji terhalang. Nggak bisa orang berangkat umrah dan haji. Nah, kalau yang 4 ini terwujud, berarti fix. Inilah tahun pasti Imam Mahdi muncul. Coba itu indikasinya ya. Indikasinya itu. Tadi ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kami memastikan bahwa kami betul-betul sudah di puncak huru hara itu dan kami harus hijrah cepat. Indikasinya pertama, Raja Arab Saudi wafat. Seperti yang saya katakan pada Bapak Ibu semua, Arab Saudi rajanya sekarang adalah Raja Salman.